Diremehkan rektor, gadis desa ini justru menjadi bintang kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Anissa, gadis desa dengan mimpi besar, melangkah ke kota dengan segudang rintangan menantang. Diremehkan, diabaikan, tapi dia tak pernah menyerah. Bagaimana akhirnya ia membalikan takdir dan menginspirasi ribuan jiwa? Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika suara kokok ayam dan semilir embusan angin pagi mulai membangunkan desa kecil di kaki bukit itu. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan jati, sementara embun membasahi rerumputan di halaman rumah-rumah beratap seng yang berderet rapi. Di sebuah rumah panggung dari kayu tua yang dindingnya mulai mengelupas, Anissa berdiri di ambang pintu, memandangi jalan tanah merah yang sebentar lagi akan membawanya ke dunia yang sama sekali baru. Anissa, gadis berusia 18 tahun dengan wajah bersahaja dan mata yang menyimpan nyala semangat, mengenakan kerudung biru tua dan membawa ransel usang peninggalan kakaknya yang tak sempat kuliah. Ia adalah anak kedua dari pasangan Pak Nur dan Bu Minah, petani penggarap sawah milik juragan tanah di desa mereka. Sejak kecil, Anissa terbiasa hidup sederhana, membantu ibunya di dapur dan ikut menanam padi saat musim tanam tiba. Namun hatinya selalu bermimpi besar. Ia ingin menjadi guru, mengangkat derajat keluarganya dari kemiskinan. Pagi itu, suasana rumah berbeda. Ada campuran antara haru dan bangga dalam tatapan Pak Nur, saat ia menyerahkan amplop berisi uang hasil menjual 2 kambing terakhir mereka. Ini bekalmu di kota, Nisa. Ayah dan ibu tidak bisa bantu banyak, tapi doa kami menyertaimu. Anissa menggenggam tangan ayahnya erat, menahan air mata yang mengambang di pelupuk mata. Nisa akan belajar sungguh-sungguh. Yah, Nisa janji akan pulang membawa kebanggaan. Perjalanan menuju kota memakan waktu 5 jam dengan bus antar kota yang penuh sesak. Anissa duduk di dekat jendela, memeluk ranselnya erat, memandangi sawah-sawah yang berganti menjadi deretan toko, lalu gedung-gedung tinggi yang asing baginya. Hatinya campur aduk, takut, cemas, tapi juga antusias. Dunia yang selama ini hanya ia kenal dari buku dan cerita-cerita guru di sekolah kini terbentang nyata di hadapannya. Kampus tempat ia diterima berada di pinggiran kota besar. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi, jalur harapan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Meski asrama kampus penuh, ia berhasil menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos sederhana milik Bu Surti, janda parubaya yang hangat dan cerewet. Hari-hari awal di kota tak mudah. Anissa harus menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang jauh lebih cepat. Bahasa yang digunakan teman-teman kuliahnya terdengar asing di telinganya, banyak istilah gaul yang tak ia pahami. Ia sempat dipandang rendah karena pakaiannya yang sederhana dan logatnya yang medok. Namun Anissa memilih diam dan belajar. Ia tahu, untuk berhasil, ia tak bisa membiarkan rasa minder menenggelamkan mimpinya. Di sela-sela kuliah, Anissa mencari pekerjaan sambilan, mengajar les anak SD, membantu warung makan dekat kos, bahkan menjahit pakaian bila ada pesanan. Uang kiriman dari orang tua nyaris tak pernah datang. Ia tak ingin memberatkan mereka. Malam-malam panjang ia lewati dengan belajar di bawah cahaya lampu belajar kecil. Foto keluarganya yang ia tempel di dinding kamar menjadi pengingat sekaligus penguat. Ia percaya, setiap tetes keringat dan setiap malam begadang akan menjadi batu pijakan menuju kehidupan yang lebih baik. Di kampus, ia mulai dikenal sebagai mahasiswa rajin dan pendiam. Seorang dosen muda, Bu Rini, mulai memperhatikannya dan menjadi mentor pribadi Anissa. Dari Bu Rini, Anissa belajar tentang dunia akademik, beasiswa luar negeri, dan pentingnya jaringan. Dunia baru mulai terbuka untuknya, bukan hanya sekadar lulus, tapi juga menjadi sosok yang bisa memberi dampak. Namun, tanpa sepengetahuan Anissa,
badai kecil mulai mengarah ke keluarganya di desa. Ayahnya mulai sering pergi ke kota untuk cari kerja tambahan, dan ibunya tampak makin sering termenung. Sebuah rahasia pelan-pelan akan menyeruak, menguji keteguhan hati Anissa di masa-masa yang akan datang. Bab pertama ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ini hanyalah gerbang menuju sebuah perjalanan panjang, di mana seorang gadis desa bernama Anissa akan berhadapan dengan tantangan, kehilangan, pengkhianatan, dan pilihan-pilihan sulit. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi waktu tak pernah benar-benar berjalan ringan bagi Anissa. Di kampus, ia tampak seperti mahasiswa lain, membawa buku, mendengarkan dosen, mencatat setiap penjelasan dengan rapi. Namun di balik wajah tenangnya, ada kekalutan yang tak terlihat. Dunia perkuliahan bukan sekadar duduk di kelas dan mengerjakan tugas. Ia baru menyadari bahwa kampus adalah tempat pertarungan, bukan hanya intelektual, tapi juga mental dan sosial. Semester pertama menjadi medan uji. Di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Anissa dikelilingi oleh teman-teman dari berbagai latar belakang. Ada yang dari kota besar, lulusan SMA unggulan, dan bahkan anak dosen. Mereka berbicara cepat, penuh percaya diri, dan punya cara berpakaian yang tampak mahal. Anissa sering merasa asing. Saat diskusi kelompok, pendapatnya kerap dipotong, atau lebih buruk, diabaikan. Saat presentasi, tangannya gemetar, takut salah bicara, takut ditertawakan karena logat Jawanya yang kental. Ia mencoba mengimbangi dengan belajar lebih giat. Tapi materi kuliah tak semudah pelajaran SMA. Dosen-dosen menggunakan istilah linguistik dan pedagogi yang membingungkan. Pernah suatu malam, ia menangis diam-diam di kamar kos, ketika tak bisa memahami satupun paragraf dari buku teori sastra yang harus dibaca. Tak hanya akademik, beban finansial menjadi tantangan harian. Biaya fotokopi, pulsa internet, dan makan sehari-hari menipiskan uang bulanannya lebih cepat dari yang ia perkirakan. Maka, ia menerima tawaran menjadi asisten rumah tangga paruh waktu dari salah satu dosen senior yang tinggal tak jauh dari kos. Di sana, Anissa menyapu, mencuci, dan membantu menjaga anak kecil demi tambahan uang makan. Ia tak malu, tapi kadang merasa lelah menjadi berjuang sendirian. Suatu sore di perpustakaan, ia bertemu Farah, mahasiswa semester 5 yang juga peraih beasiswa. Farah ramah, supel, dan berprestasi. Tanpa terduga, mereka cepat akrab. Farah mengenali kesulitan Anissa dan mulai membantunya, meminjamkan buku, menjelaskan materi, dan mengajak Anissa ke komunitas belajar. Dari Farah, Anissa belajar bahwa bertanya bukan tanda lemah, melainkan cara bertumbuh. Namun, dunia perkuliahan bukan tanpa intrik. Di semester kedua, Anissa harus menghadapi salah satu dosen yang terkenal pilih kasih dan sering bertindak tidak adil pada mahasiswa perempuan dari latar belakang kurang mampu. Dosen itu kerap mengabaikan tugas-tugas Anissa, memberi nilai rendah tanpa alasan jelas, bahkan pernah mempermalukannya di depan kelas karena kesalahan kecil. Anissa menggigit bibirnya, menahan marah, tapi tak tahu harus mengadu ke siapa. Di sisi lain, ketegangan mulai muncul dalam lingkaran sosial kampus. Anissa mulai mengenal politika organisasi. Mahasiswa yang bersaing berebut posisi di BEM, himpunan jurusan, dan organisasi kampus lainnya. Ia diajak bergabung, tapi menolak, merasa belum siap. Penolakan itu memunculkan bisik-bisik sinis, bahwa Anissa sok suci, dan tidak gaul. Beberapa teman menjauh, dan kos-kosan jadi lebih sepi. Anissa merasa makin sendiri. Suatu hari, saat mengajar les di sebuah rumah elit, Anissa menyaksikan seorang anak SD memaki pembantunya. Ia tertegun. Di kepalanya, terbayang ibunya yang setiap hari mencuci baju dengan tangan kasar dan bungkuk karena sering mencangkul. Dunia ini, pikirnya, memang tidak adil. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan tetap berdiri, sekalipun seluruh dunia menganggapnya rendah. Perlahan, Anissa mulai bangkit.
Ia memperbaiki sistem belajarnya, membuat jadwal harian, menulis catatan sendiri dari sumber berbeda, dan aktif bertanya ke dosen pembimbing. Ia juga mulai menulis esai-esai kecil yang ia kirim ke lomba-lomba nasional. Beberapa gagal, 1-2 mulai dimuat di media kampus. Anissa tak lagi hanya menjadi mahasiswa latar belakang miskin, tapi mulai dikenal karena isi pikirannya. Pada akhir semester 2, ia berdiri di panggung kecil aula fakultas, menerima piagam penghargaan untuk lomba karya tulis ilmiah tingkat universitas. Di tengah tepuk tangan, ia mencari-cari sosok sederhana yang pernah memberinya amplop berisi bekal, ayah dan ibunya. Tapi mereka tak hadir. Ia tahu, jarak dan keadaan tak memungkinkan. Namun dalam hatinya, ia berbisik, ini baru permulaan. Namun, awan kelabu mulai menggelayut di desa. Surat dari ibunya datang di awal liburan semester. Bukan kabar bahagia, tapi kabar bahwa ayahnya jarang pulang, dan sawah tempat mereka menggantungkan hidup digadaikan diam-diam. Ada aroma keputusasaan yang menyelusup dari tiap baris surat itu. Sebuah krisis yang akan menanti Anissa di semester berikutnya. Kampus bukan satu-satunya medan perjuangan. Dunia luar, yang selama ini ia tinggalkan di desa, ternyata sedang runtuh pelan-pelan. Dan pada titik ini, Anissa sadar, perjuangannya tak hanya untuk gelar sarjana, tapi untuk menyelamatkan satu-satunya rumah yang selama ini ia perjuangkan dari jauh. Jam dinding menunjukkan pukul 7.55 pagi saat Anissa duduk di kursi barisan ketiga dari depan, ruang pukul 3.10 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di depannya, papan tulis putih bersih belum tergores spidol, dan layar proyektor masih gelap. Tapi perut Anissa terasa mual. Hari itu adalah pertemuan pertama mata kuliah teori dan aplikasi kurikulum, dan semua mahasiswa tahu satu hal. Dosennya adalah Dr. Harsanto, nama yang selalu dibisikkan dengan nada waspada. Pintu terbuka tepat pukul 8. Seorang pria berkemeja lengan panjang dengan rambut tipis rapi melangkah masuk. Sepatu kulitnya mengetuk lantai dengan tegas. Ia tak tersenyum, hanya melirik seisi kelas dengan pandangan datar. Suasana langsung menegang. Nama saya Harsanto. Saya tidak suka mahasiswa malas, tidak suka mahasiswa yang bicara tanpa isi, dan paling tidak suka mahasiswa yang menjadikan latar belakang sebagai alasan untuk tidak berkembang. Beberapa mahasiswa tersenyum kaku. Anissa menunduk pelan. Kalimat terakhir itu, seolah diucapkan langsung kepadanya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental. Dr. Harsanto punya kebiasaan membagi kelas ke dalam kelompok debat yang harus mempresentasikan kebijakan pendidikan nasional. Dalam diskusi pertama, Anissa masuk kelompok yang membahas kurikulum berbasis karakter. Anissa bekerja keras. Ia membaca jurnal, menonton seminar daring, mencatat kutipan para pakar pendidikan. Ia bahkan membuat PowerPoint dengan grafik dan ilustrasi, berharap bisa menyampaikan materi secara komprehensif. Tapi saat gilirannya bicara, baru 2 menit ia memaparkan pandangan, Dr. Harsanto menyela. Stop. Cukup. Saya sudah tahu kemana arah omongan kamu. Terlalu normatif. Kualitas argumenmu tidak mencerminkan mahasiswa tahun kedua. Saya harap kamu mulai membaca hal yang lebih berbobot, bukan sekadar ceramah motivator desa. Kelas hening. Bahkan suara kipas angin terdengar jelas. Anissa menelan ludah. Ia tersenyum kaku dan duduk kembali. Di dalam dadanya, sesuatu runtuh. Hari-hari berlalu seperti tempurung kosong. Di luar kelas, gosip tentang Dr. Harsanto terus beredar. Ia lebih mudah memberi nilai tinggi pada mahasiswa yang berpenampilan modern atau aktif di organisasi kampus. Anissa sadar ia tak punya nilai jual sosial di mata sang dosen. Ia tidak cantik mencolok, tak pernah terlihat di forum-forum politik kampus, dan pakaiannya terlalu sederhana. Farah, satu-satunya sahabatnya di jurusan, pernah mengingatkan. Nis, jangan terlalu frontal sama Pak Har. Kadang kita harus tahu kapan bicara, kapan diam. Kalau kamu terus lawan, dia akan terus tekan kamu.
Tapi Anissa tak bisa diam. Ia tumbuh dengan prinsip bahwa siapapun berhak bicara, dan asal bicara itu ilmiah, maka layak didengar. Sayangnya, realita akademik tak sesederhana itu. Dalam tugas makalah tengah semester, ia menulis analisis 12 halaman mengenai reformasi kurikulum berbasis kontekstual di daerah 3T. Ia mengutip data dari Kemendikbud, studi kasus di Papua, dan perbandingan dengan kurikulum di Finlandia. Farah dan beberapa teman membantu mengulas sebelum dikumpulkan. Tapi saat hasil nilai keluar, Anissa hanya mendapat C, tanpa catatan atau koreksi. Ia memberanikan diri menemui Dr. Harsanto saat jam konsultasi. "Maaf, Pak. Saya ingin menanyakan nilai tugas saya. Apakah ada bagian yang kurang layak sehingga nilainya seperti ini?" Dr. Harsanto menatapnya sebentar, lalu berkata ringan, "Kamu tulis bagus, tapi terlalu ambisius untuk kapasitasmu. Saya tahu kamu dari mana. Saya tahu cara kamu berpikir. Ada batasnya. Kamu terlalu mencoba menjadi seseorang yang kamu bukan." Anissa diam. Matanya menatap lantai. Jari-jarinya mengepal di balik rok. Ini bukan soal nilai. Ini soal identitasnya yang digugat. Malam itu, Anissa menulis di jurnal pribadinya. "Aku tidak akan pernah cukup di matanya. Bukan karena aku kurang cerdas, tapi karena aku tidak sesuai dengan standar yang dia agungkan. Standar kota, standar kaya, standar bahasa yang dilapisi aroma kolonialisme akademik." Namun satu hal yang belum disadari oleh Dr. Harsanto, Anissa tumbuh di tanah yang keras. Ia sudah terbiasa dianggap kecil, dan ia belajar untuk tumbuh dari retakan. Di semester yang sama, fakultas mengadakan sayembara artikel ilmiah bertema Inovasi Pendidikan dari Pinggiran. Anissa mendaftarkan diri diam-diam. Ia menulis ulang makalahnya, memperbaiki bagian argumentatif, menambahkan kutipan baru, dan mengemasnya dalam format jurnal akademik. Kali ini, ia menuliskannya tanpa tekanan, tanpa berharap pengakuan siapapun. 3 minggu kemudian, namanya muncul sebagai pemenang kedua. Artikel itu akan diterbitkan di jurnal kampus. Di acara penyerahan penghargaan, ia berdiri di podium kecil, menerima sertifikat dari wakil dekan. Dari kejauhan, ia melihat Dr. Harsanto berdiri di belakang, menatapnya sebentar. Tidak tersenyum, tidak bertepuk tangan. Tapi Anissa tersenyum. Ia tahu, bukan pengakuan yang ia cari. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya layak. Namun kehidupan tak memberi waktu banyak untuk bernapas. Dalam perjalanan pulang ke kos malam itu, ponsel Anissa bergetar. Sebuah pesan singkat dari ibunya masuk. "Nisa, pulanglah kalau bisa. Ayahmu sudah tak bisa kami tahan. Ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kami tidak bisa lagi membayar utang ke warung dan tetangga." Anissa mematung di tepi jalan. Lampu-lampu kota berkelip, kontras dengan kekosongan yang perlahan menyelimuti dirinya. Tekanan akademik hanyalah satu sisi dari pertarungan. Kini, rumahnya sendiri mulai runtuh. Dan ia mulai menyadari bahwa semua perjuangan selama ini mungkin hanya akan benar-benar berarti jika ia bisa menyelamatkan rumah yang sedang terbakar dari kejauhan. Malam itu, setelah membaca pesan dari ibunya, Anissa tak bisa tidur. Bayangan tentang ayahnya, lelaki yang dulu teguh memikul cangkul dari fajar hingga petang, kini berubah menjadi sosok yang berkeliaran di warung internet dan meninggalkan utang di mana-mana, menghantui benaknya. Ia ingin pulang, tapi tiket kereta terlalu mahal, dan jika ia bolos perkuliahan, ia akan tertinggal makin jauh. Dua dunia mulai menariknya ke arah berlawanan, dan tubuhnya hanya satu. Keesokan paginya, Anissa duduk di perpustakaan. Di depannya terbuka buku teori kurikulum dan laptop menyala dengan dokumen tugas. Tapi matanya kosong. Ia ingin menyerah. Ingin kabur dari semua ini. Tapi ia teringat kembali pada satu hal, mimpinya. Mimpi sederhana, menjadi guru, mengangkat derajat keluarganya,
dan membuktikan bahwa anak desa bukan berarti manusia kelas 2. Ia membuka jurnal pribadinya dan menulis, "Aku boleh dipukul oleh keadaan, tapi aku tidak boleh dikalahkan. Tidak sekarang. Tidak ketika semuanya sudah sejauh ini." Hari-hari berikutnya Anissa jalani seperti seorang prajurit yang terluka tapi enggan berhenti bertempur. Ia menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan lebih tekun, membagi waktu antara kuliah dan kerja paruh waktu di sebuah toko buku kecil. Setiap malam, ia menyisihkan uang receh dari hasil menjaga kasir, sedikit demi sedikit, untuk ditabung demi kepulangan nanti. Ia tidak lagi meminta kiriman dari ibunya, karena ia tahu uang di rumah bahkan tak cukup untuk beli beras. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mencuci pakaian, belajar sebelum kuliah dimulai, dan mencatat setiap materi dengan teliti. Ia mencetak ulang diktat tebal yang sobek karena terlalu sering dibaca, menggunakan uang makan siangnya. Di mata teman-temannya, Anissa seperti robot disiplin. Tapi hanya Farah yang tahu betapa ia sedang bertahan bukan di medan kampus, tapi dalam pergolakan hidup yang sebenarnya. Suatu sore, saat sedang menyapu toko buku tempat ia bekerja, pemiliknya, Bu Ratna, wanita parubaya dengan kacamata tebal, mengajaknya bicara. "Kamu kelihatan capek, Nisa, tapi juga gigih. Kenapa?" Anissa terdiam. Tapi kemudian ia menjawab, pelan, "Karena kalau saya berhenti, tak ada yang akan menyelamatkan keluarga saya." Bu Ratna menatapnya sebentar. Lalu tanpa banyak kata, beliau menawarkan sesuatu. "Mulai minggu depan, kamu bisa bantu mengajar anak-anak di taman baca milik saya setiap minggu pagi. Bayarannya kecil, tapi mungkin bisa bantu sedikit." Mata Anissa berkaca-kaca. Ia mengangguk. Kesempatan itu kecil, tapi menjadi pengingat bahwa dunia belum sepenuhnya menutup pintu untuk orang sepertinya. Di kampus, semangatnya mulai dilihat orang. Mahasiswa lain mulai bertanya padanya tentang tugas, tentang referensi. Ia yang dulu dianggap diam dan membosankan, kini justru mulai dihargai karena pemahaman yang mendalam dan ketulusan dalam membantu. Suatu hari, dosen pembimbing akademiknya, Bu Santi, memanggilnya ke ruang dosen. Dengan hangat, beliau berkata, "Anissa, saya baca artikel kamu yang menang di jurnal kampus. Itu tulisan yang kuat. Kamu punya masa depan besar di bidang pendidikan. Jangan biarkan siapapun mendikte apa yang bisa dan tidak bisa kamu capai. Teruslah menulis. Teruslah belajar." Ucapan itu, bagi Anissa, seperti air di padang tandus. Ia keluar dari ruangan itu sambil menggenggam erat tas lusuhnya, dan di dalam hati, ia berjanji, "Aku akan terus melangkah. Biar kaki luka, asal kepala tetap tegak." Namun, krisis keluarga tak berhenti. Suatu malam, ibunya menelepon dengan suara lirih. "Ayahmu sekarang main HP terus, Nisa. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi ada aplikasi-aplikasi aneh. Kadang dia senyum sendiri, kadang marah-marah kalau kalah. Ibu takut, Nisa, takut sekali." Kali ini, tangis pecah. Bukan dari ibunya, tapi dari Anissa. Ia menekan Ishak di kamar kos. Wajahnya tertutup bantal. Ia tak ingin Farah mendengar. Dunia sedang runtuh perlahan. Tapi ia harus tetap berjalan seolah segalanya baik-baik saja. Dan tetap saja, esok harinya ia hadir tepat waktu di kelas. Duduk, mencatat, mengerjakan kuis. Ia tidak ingin kampus tahu bahwa gadis paling tenang di kelas itu sedang menyaksikan rumahnya hancur dari kejauhan. Di akhir semester, Anissa mendapat IPK tertinggi di kelasnya. Ia tidak mengumumkan apa-apa, tidak mengunggah ke media sosial, tidak merayakan. Hanya diam di depan laptop, menatap angka itu dengan perasaan campur aduk. Aku belum menang, tapi aku belum kalah juga. Malam itu, ia mencetak halaman transkrip nilainya, melipatnya rapi, lalu mengirimkannya lewat pos untuk ibunya di desa. Tanpa surat,
tanpa keterangan. Hanya satu pesan sederhana ditulis di pojok kertas. Doakan Anissa tetap kuat, Bu. Semester baru dimulai dengan langit mendung dan aroma tanah basah. Di tengah padatnya lalu lintas mahasiswa yang sibuk dengan jadwal baru, Anissa berjalan dengan langkah mantap, tas kain membingkai tubuh ringkihnya, dan wajah penuh tekad. Di balik segala kekacauan batin dan beratnya beban keluarga, satu hal mulai tumbuh perlahan, buah dari kerja kerasnya. Pengumuman nilai akhir semester lalu terpampang di papan pengumuman fakultas. Nama Anissa muncul di urutan ketiga dari seluruh angkatan. IPK-nya mendekati sempurna. Beberapa mahasiswa baru mulai menyebut namanya dengan kagum, bukan lagi dengan cibiran seperti dulu. Kamu yang juara lomba esai pendidikan itu, kan? Mbak Anissa, boleh tanya materi Bu Santi kemarin? Nis, katanya kamu ikut seleksi asisten dosen ya? Hebat, loh. Anissa hanya menjawab dengan senyum tipis. Ia tahu, pencapaian itu bukan sekadar angka, tapi darah, air mata, dan malam-malam panjang menahan lapar, rindu, dan lelah yang nyaris tak tertanggungkan. Namun di tengah semua penghargaan kecil itu, satu mata tetap dingin dan tajam menatapnya, Dr. Harsanto. Pada suatu siang, fakultas menyelenggarakan seminar nasional bertema, Pendidikan Inklusif dan Akar Keadilan Sosial di Indonesia. Anissa mengajukan abstrak makalah yang membahas diskriminasi implisit dalam pola kurikulum pusat terhadap daerah marginal. Tak disangka, makalahnya diterima sebagai salah satu panelis mahasiswa yang akan bicara di hadapan dosen, pakar pendidikan, dan mahasiswa pascasarjana. Hari itu, ia berdiri di podium kecil. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Ia bicara dengan data, dengan pengalaman, dengan luka. Ia mengangkat kisah anak-anak di desa tempat ia tumbuh, yang hanya punya satu guru untuk 5 mata pelajaran, yang harus menyeberang sungai tiap pagi, yang nilai rapornya lebih rendah bukan karena bodoh, tapi karena sistem tak pernah benar-benar menyentuh mereka. Di akhir sesi, moderator seminar, dosen tamu dari universitas luar negeri, menghampirinya dan berkata, "Your paper speaks with both intellect and heart. Keep going." Beberapa dosen lain mengangguk, bahkan menawarkan diskusi lanjutan. Tapi Dr. Harsanto, yang duduk di barisan kedua, hanya berdehem pelan dan berbisik ke dosen di sebelahnya. Ia tak memberi tepuk tangan, tak mengangkat alis, tak memberi satupun ucapan selamat. Kemenangan kecil lain datang saat fakultas membuka pendaftaran program asisten dosen mata kuliah dasar pendidikan. Banyak yang mendaftar, termasuk mahasiswa yang populer dan aktif di organisasi. Anissa mendaftar dengan modal nilai sempurna dan pengalaman menulis akademik. Ia tahu, seleksi ini akan melalui pertimbangan akademik dan wawancara. Pada hari pengumuman, nama Anissa tertera di urutan pertama daftar asisten terpilih. Namun kegembiraannya hanya sebentar. Di balik layar, ada perdebatan panas. Seorang dosen pembimbingnya, Bu Santi, mendatangi ruang dosen dan bertukar argumen dengan Dr. Harsanto, yang keberatan dengan keputusan itu. Nilainya memang bagus, tapi kamu tahu sendiri latar belakangnya. Jangan terlalu berharap tinggi. Asdos itu butuh komunikasi dan kepercayaan diri yang solid, katanya. Justru karena itu saya memilihnya. Kita perlu memberi ruang pada mahasiswa yang punya nilai, bukan hanya penampilan. Anissa punya kemampuan, Harsanto. Yang kurang bukan dia, tapi kacamata kita yang kabur melihatnya. Akhirnya, Anissa tetap menjabat sebagai asisten dosen. Ia mengatur jadwal praktikum, membantu menyusun bahan ajar, dan sesekali diminta menggantikan kelas tutorial kecil. Di tengah jadwal padat dan tanggung jawab besar, ia tetap bekerja di toko buku milik Bu Ratna dan mengajar anak-anak di taman baca setiap minggu. Malam-malamnya masih panjang. Terkadang ia menangis tanpa suara, teringat ayahnya yang tak kunjung berubah. Tapi setiap kali melihat anak-anak kecil tersenyum saat dia mengajar membaca, atau saat mahasiswa bimbingan bertanya dan menyimak jawabannya dengan hormat, luka di hatinya perlahan mengering.
Puncak dari semua ini datang tak terduga. Suatu pagi, ia diminta menjadi pembicara di acara pelatihan guru muda nasional, mewakili fakultasnya. Ia berdiri di panggung, menceritakan perjalanan hidupnya. Tanpa dramatisasi, hanya kejujuran dan keteguhan. Seluruh auditorium hening. Di akhir pidatonya, standing ovation terdengar. Bahkan dekan fakultas mendatanginya dan berkata, "Anissa, kamu bukan hanya mahasiswa berprestasi. Kamu inspirasi bagi semua yang percaya bahwa pendidikan bisa mengubah takdir." Dan saat ia menuruni panggung, di lorong kecil menuju ruang belakang, ia bersitatap sesaat dengan Dr. Harsanto. Pria itu diam, tidak tersenyum. Tapi kali ini ia tidak menoleh, tidak berpaling. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Anissa, bukan sebagai anak desa, tapi sebagai sosok yang bertahan, melawan, dan menang. Anissa tak meminta pujian, tak membutuhkan pengakuan. Tapi matanya yang teduh menyimpan satu kalimat yang tak terucap. "Saya bukan ingin dianggap hebat. Saya hanya ingin dunia tahu. Anak petani juga bisa berdiri di sini, dan bicara tentang masa depan." Langit biru yang cerah di awal semester akhir itu seolah mengabarkan, akhir sudah dekat. Bukan akhir dari perjuangan, tapi ujung jalan panjang yang berliku. Anissa berjalan melintasi koridor fakultas dengan langkah ringan. Ini semester terakhir. Di balik tekanan skripsi dan perpisahan yang mulai terasa di udara, ada harapan diam-diam yang tumbuh. Wisuda. Momen yang selama ini hanya hidup di benak, sebentar lagi menjadi nyata. Di kamar kosnya yang sempit, Anissa memasang kalender besar di dinding. Di sana, ia menandai setiap tenggat, revisi skripsi, bimbingan, deadline toga, pembayaran yudisium, hingga tanggal foto wisuda. Ia tahu, ini bukan sekadar upacara kelulusan. Ini adalah momen pembuktian. Kepada dirinya, kepada dosen-dosen yang dulu meremehkan, dan terutama, kepada keluarganya. Skripsi menjadi medan tempur terakhir. Ia memilih tema yang dekat dengan hatinya, transformasi pendidikan dasar di wilayah tertinggal, studi kasus di desa Sungai Jati. Sebuah analisis tajam, penuh data lapangan dan narasi personal, yang menggambarkan kondisi nyata pendidikan dasar di daerah miskin, daerah asalnya sendiri. Setiap pagi, Anissa berangkat ke perpustakaan. Siang hari ia bimbingan dengan Bu Santi, yang kini menjadi mentor dan semacam ibu kedua baginya. Sore ia bekerja, dan malam ia kembali menulis. Tak jarang ia tertidur dengan laptop terbuka dan kacamata masih menempel di wajah. Hari demi hari, naskah skripsinya tumbuh. Awalnya hanya kerangka, lalu bab demi bab, kutipan teori, diagram hasil survei, sampai akhirnya, 98 halaman yang merekam seluruh pikirannya selama 4 tahun terakhir tersusun rapi. Ketika ia mencetak draft final dan menjilidnya dengan sampul biru tua, ia memeluk naskah itu seperti sahabat lama yang akan berpisah. Di tengah kesibukan itu, undangan foto wisuda datang. Anissa awalnya ragu. Toga, riasan, studio, semua membutuhkan uang. Tapi Farah, sahabat sekaligus saudara seperjuangannya, mengajaknya ikut. "Nis, ini bukan soal foto. Ini penanda perjuangan kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita tunjukkan ke dunia kalau kita bisa bertahan sampai akhir?" Akhirnya Anissa pergi ke studio sederhana di pinggir kota. Ia mengenakan toga pinjaman dari fakultas, dan memakai riasan tipis hasil belajar dari video daring. Ketika kamera berbunyi dan blitz menyala, ia tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum orang yang bertarung dan menang. Saat foto jadi, ia mengirimkan satu cetakan ke ibunya di desa, bersama secarik surat. "Bu, nanti kalau wisuda Anissa belum bisa ajak ibu datang." Tapi saat hari itu tiba, bayangkan Anissa berdiri di panggung, mengenakan toga ini. Itu bukan hanya simbol kelulusan, tapi simbol bahwa doa ibu tidak pernah sia-sia.
Namun tak semua berjalan mulus. Seminggu sebelum yudisium, muncul kabar bahwa sejumlah mahasiswa, termasuk dirinya, harus revisi besar pada bab metodologi. Anissa panik. Waktu tinggal sedikit. Ia menangis malam itu, tubuhnya demam karena terlalu lelah. Bu Santi menenangkannya. Kalau kamu kuat sejauh ini, kamu pasti bisa selesaikan ini juga. Jangan anggap ini rintangan, tapi bagian dari perjalanan. Dengan sisa tenaga, ia revisi ulang. 3 malam tanpa tidur. 3 hari bolak-balik perpustakaan, mengonfirmasi data, memperbaiki analisis. Dan akhirnya, skripsi finalnya diterima, tepat sehari sebelum tenggat. Pagi hari yudisium, Anissa berdiri di antara puluhan mahasiswa lain. Ada yang tertawa lepas, ada yang menangis bahagia. Ketika namanya dipanggil dan gelar SPD disematkan secara simbolik, Anissa menatap langit-langit aula kampus dan membisikkan dalam hati. Ini untuk ayah yang pernah gagal, untuk ibu yang selalu percaya, dan untuk diriku sendiri, yang tak pernah berhenti berjalan, meski seluruh dunia ingin aku berhenti. Beberapa dosen datang menyalaminya, bahkan Dr. Harsanto. Kali ini, beliau tak berkata apa-apa. Hanya menatap Anissa sejenak dan mengangguk pelan. Mungkin bukan pengakuan penuh, tapi cukup untuk jadi bukti bahwa ia sudah tidak bisa lagi diabaikan. Malam sebelum wisuda, Anissa berdiri di depan cermin. Toga tergantung rapi di dinding. Ia menyisir rambut, menatap wajahnya yang sedikit lebih dewasa dari 4 tahun lalu. Perjalanan ini mengubahnya. Ia bukan lagi gadis desa yang canggung dan penuh takut. Ia adalah pendidik masa depan. Seorang penyintas. Dan sebentar lagi, sarjana pendidikan. Pagi itu, langit berwarna biru pucat seperti kanvas bersih yang menunggu untuk diisi oleh kisah-kisah baru. Udara kampus terasa lebih hidup. Ramai oleh suara langkah kaki, bisikan penuh harap, dan degup jantung yang berpacu kencang. Bunga-bunga segar tergenggam di tangan, kamera bersiap menangkap momen, dan senyum merekah di wajah-wajah para calon wisudawan yang telah bertahan melewati badai panjang bernama perjuangan. Anissa berdiri di balik tirai aula utama, mengenakan toga hitam yang tergantung anggun di tubuh mungilnya. Ia memegang map kulit kosong yang akan segera berisi ijazah, simbol konkret dari tahun-tahun yang ia curahkan untuk belajar, bertahan, dan terus melawan ketidakpercayaan orang lain terhadap dirinya. Meski dari luar ia tampak tenang, di dalam dirinya masih berkecamuk. Bukan hanya karena ayah dan ibunya tak bisa hadir menyaksikan momen penting ini, tapi karena satu hal yang tak bisa ia sangkal, bahwa di antara para dosen yang hadir, ada satu yang selalu membuat hatinya bergetar oleh luka yang belum sembuh, Dr. Harsanto. Selama 4 tahun, bayangan pria itu menghantui sebagian besar ruang akademiknya. Bukan karena kekaguman, tetapi karena luka-luka kecil yang ditorehkan dari kata-kata yang meremehkan, tatapan sinis, dan ketidakpedulian yang membeku. Dan kini, di hari besar ini, ia akan berdiri di hadapan pria yang pernah berkata, "Kamu hanya akan jadi angka statistik. Lulus, ya, tapi tidak akan jadi apa-apa." Anissa duduk di barisan depan aula, bersama para lulusan terbaik dari tiap program studi. Namanya disebut dalam daftar wisudawan berprestasi, karena nilai IPK-nya yang nyaris sempurna dan kontribusinya dalam riset pendidikan berbasis masyarakat. Ia bahkan terpilih sebagai wakil mahasiswa, untuk menyampaikan pidato perpisahan. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah naik ke panggung. Aula menjadi hening. Setiap langkahnya terasa berat namun penuh makna. Lampu sorot menyinari wajahnya saat ia berdiri di mimbar, membuka lembaran pidatonya. Suaranya lantang tapi bersahaja. "Saya datang dari tempat yang jauh. Bukan soal jarak, tapi soal kemungkinan. Saya berasal dari desa di mana anak perempuan jarang bermimpi menjadi sarjana. Tapi saya berdiri di sini hari ini, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua anak desa yang ingin dipercaya." Beberapa dosen terdiam, beberapa orang tua menitikan air mata. Anissa menatap audiens,
lalu menoleh ke arah Dr. Harsanto yang duduk dengan tangan terlipat. Mata mereka bertemu sejenak. Tak ada senyum. Tapi juga tak ada sinisme kali ini. Hanya diam. Dan bagi Anissa, itu cukup. Karena kini, ia tak membutuhkan validasi. Saat ia turun dari panggung, riuh tepuk tangan mengiringi langkahnya. Tapi saat semua orang larut dalam perayaan, hatinya seperti berdenyut dalam ritme lain. Ia tidak menangis karena sedih. Ia tidak tertawa karena lega. Ia hanya merasa kosong. Setelah prosesi, Anissa keluar dari aula dan menepi ke taman kecil di samping gedung rektorat. Ia melepas topi wisuda, menyandarkan punggung ke pohon akasia yang pernah jadi tempatnya menangis diam-diam saat pertama kali merasa gagal. Dari dalam tas kecilnya, ia mengambil ponsel, membuka galeri, foto dirinya, ibunya, dan adik kecilnya di depan rumah panggung yang sederhana muncul di layar. Ia memperbesar bagian wajah sang ibu. "Bu, hari ini Anissa lulus. Ibu tidak di sini, tapi ibu selalu ada di sini," gumamnya sambil menekan dada. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Miss, ini Pak RW. Ayahmu tadi pagi pingsan di pos ronda. Warga bawa ke puskesmas. Tolong hubungi balik secepatnya." Dunia yang semula hening mendadak gaduh. Anissa berdiri, lututnya gemetar. Ia mencoba menelepon balik, tapi sinyal mendadak buruk. Ia berjalan cepat keluar dari taman, lalu berlari ke gerbang kampus, meninggalkan keriuhan selebrasi, bunga-bunga, dan sahabat-sahabat yang masih sibuk berfoto. Dari trotoar luar kampus, ia menelepon lagi. Kali ini tersambung. Suara Pak RW terdengar cemas, menjelaskan bahwa ayahnya ambruk karena kelelahan. Mungkin juga karena kecanduan judi online yang makin parah membuatnya jarang makan dan sering begadang. Anissa menahan napas. Semua rasa bahagia yang ia bangun hari ini runtuh perlahan. Ini hari yang paling seharusnya membahagiakan. Tapi kenapa? Kenapa rasanya seperti ini? Ia berdiri di pinggir jalan, menggenggam map berisi ijazah. Jalanan kota melintas cepat di depan matanya. Tapi pikirannya sudah kembali ke rumah papan di pinggir hutan, tempat ayahnya berbaring sakit, tempat ibunya menunggu dengan hati penuh ketakutan, dan tempat masa kecilnya tertinggal bersama mimpi-mimpi yang dulu tak berani ia ucapkan. Malam itu, di kamar kos yang nyaris kosong, ia mulai mengemasi barang. Ia tahu, perayaan belum sempat selesai, tapi perjalanan baru telah memanggil. Bukan karir, bukan mimpi bekerja di kota besar, tapi kepulangan, yang mungkin akan menyakitkan, tapi tetap harus dijalani. Esok hari, ia akan naik kereta pertama menuju desa. Bukan sebagai Anissa si mahasiswi, tapi sebagai Anissa si sarjana, yang harus memilih, melanjutkan mimpi, atau menyelamatkan keluarga. Suasana aula utama telah sedikit mereda setelah para wisudawan kembali ke tempat duduk masing-masing. Namun ketegangan justru meningkat saat Rektor Universitas, Profesor Dr. Widodo Harjono, berjalan perlahan menuju podium. Pria tua berkepala botak dengan jubah akademik berwarna merah marun itu dikenal sebagai sosok yang tegas dan jarang menyampaikan pujian terbuka. Tapi hari itu, suara beliau menggema dengan kelembutan yang tidak biasa. Hari ini adalah hari kebanggaan. Bukan hanya bagi universitas, tetapi juga untuk negeri ini. Karena dari kampus sederhana ini, lahir pemuda-pemudi tangguh yang akan membawa terang bagi masa depan bangsa. Seluruh mata tertuju ke depan. Kamera-kamera kembali menyala. Wisudawan menunduk penuh hikmat. Anissa duduk di kursinya, masih mencerna kabar dari kampung tentang kondisi ayahnya yang sakit. Ia mencoba fokus, walau jiwanya sudah separuh berada di dalam kereta esok pagi. Namun kalimat selanjutnya dari sang rektor membuat jantungnya nyaris berhenti. Ada satu tradisi baru yang ingin saya mulai tahun ini. Sebuah penghargaan khusus untuk mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga menunjukkan ketangguhan, integritas, dan kontribusi sosial selama masa studi mereka. Beberapa wisudawan mulai menoleh ke kiri dan kanan.
Nama-nama berprestasi mulai berputar dalam kepala mereka. Anissa hanya menunduk. Mahasiswa ini datang dari daerah tertinggal, membiayai kuliahnya sendiri dengan kerja sambilan, aktif dalam pengabdian masyarakat, dan berhasil menyelesaikan studi dengan predikat cum laude. Hari ini, dengan segala hormat, saya umumkan bahwa penghargaan Citra Dharma Mahasiswa diberikan kepada Anissa Rahayu. Aula menjadi senyap sejenak. Lalu ledakan tepuk tangan memenuhi ruangan seperti gelombang pasang. Farah yang duduk 2 kursi dari Anissa menoleh dengan mata melebar. Anissa, itu kamu. Anissa mematung. Dunia seperti berhenti. Ia menoleh perlahan, menatap wajah-wajah yang kini menoleh ke arahnya. Bahkan Dr. Harsanto, yang duduk sejajar dengan para petinggi fakultas, terlihat mengangkat kepala dengan raut bingung dan, untuk pertama kalinya, terdiam lama menatap ke arahnya. Petugas protokol memanggil namanya sekali lagi, dan Anissa berdiri. Kakinya gemetar. Langkahnya menuju panggung tidak lagi diselimuti kecemasan, tetapi kebingungan dan gejolak emosi yang campur aduk. Di tangannya, map ijazah yang ia genggam sejak tadi terasa berat. Tapi bukan karena beban, melainkan karena kebanggaan yang selama ini ia tahan dalam diam. Di panggung, Profesor Widodo menyambutnya dengan hangat. Ia menyerahkan plakat kaca berbentuk obor dengan ukiran nama, Anissa Rahayu, dan lambang universitas. Kami melihatmu, Anissa. Kami menyaksikan perjuanganmu, meski kau tak pernah meminta dilihat. Dan hari ini, izinkan kami memberi tempat kepada kerja keras yang tak kenal lelah. Anissa menunduk. Matanya berkaca-kaca. Untuk sesaat, semua rasa sakit, perjuangan, dan penolakan yang ia simpan selama 4 tahun luruh dalam bentuk satu penghargaan kecil yang mewakili semuanya. Sepulang dari aula, berita tentang penghargaan Anissa menyebar cepat. Mahasiswa membicarakannya di grup chat, dosen-dosen menanggapi di media sosial internal kampus. Bahkan beberapa alumni yang tidak mengenalnya secara pribadi ikut memberi selamat. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia menerima email singkat malam itu. Pengirim, dr.harsanto@univ.ac.id. Subjek, tentang hari ini. Isi, Anissa. Saya ingin mengucapkan selamat secara pribadi. Mungkin selama ini saya terlalu keras, terlalu cepat menilai. Tapi hari ini, kau membuat saya diam untuk berpikir. Dan saya harap kau tahu, diam dari seorang pengkritik adalah bentuk pengakuan yang paling jujur. Anissa menatap layar laptopnya lama. Ia tidak tahu harus menangis atau tersenyum. Tapi ia tahu satu hal. Bahkan dinding paling dingin pun bisa mencair jika cahaya terus menyinarinya. Malam semakin larut. Ia berdiri di depan cermin kosannya untuk terakhir kali. Toga telah dilipat, ijazah telah disimpan. Plakat dari rektor ia letakkan rapi di dalam tas. Tapi hari ini, ia membawa pulang lebih dari sekadar gelar. Ia membawa pengakuan. Bukan dari orang-orang yang dulu meragukannya saja, tapi dari dirinya sendiri. Bahwa ia layak, bahwa ia mampu. Bahwa ia tidak lagi harus membuktikan apa-apa pada siapapun. Besok, ia pulang ke desa. Namun kali ini, ia pulang bukan sebagai anak gadis yang pergi dengan harapan, tapi sebagai perempuan yang kembali membawa cahaya. Langit kampus perlahan berganti warna. Sore yang datang setelah prosesi wisuda tidak menghapus gemuruh perasaan yang masih bergolak dalam hati semua yang hadir, terutama hati satu orang, Dr. Harsanto. Seusai upacara, para dosen berkumpul di ruang transit untuk menikmati hidangan ringan. Di sudut ruangan, Dr. Harsanto duduk sendirian, menyendok puding yang sudah mencair. Tangannya tak henti mengusap layar ponselnya, membuka dan menutup ulang berita dari laman resmi universitas. Mahasiswa Desa raih penghargaan tertinggi, Citra Dharma Mahasiswa untuk Anissa Rahayu. Wajahnya tegang. Ia membaca kutipan pidato rektor berulang kali, seolah ingin memastikan bahwa nama itu memang benar. Bukan kesalahan ketik. Bukan Anissa,
Bukan Anika, tapi Anissa Rahayu. Mahasiswi yang pernah ia suruh mengulang mata kuliah karena hanya salah satu angka di makalah statistik. Yang pernah ia hardik di depan kelas dengan kalimat, "Kau terlalu lambat menyerap konsep. Ini bukan pelatihan keterampilan desa, ini perguruan tinggi." Kini, wajah yang dulu ia abaikan menghiasi banner universitas. Senyum bersahaja gadis itu terpampang berdampingan dengan para petinggi kampus di unggahan media sosial resmi fakultas. Komentar memuji membanjiri. Luar biasa. Panutan mahasiswa masa kini. Dari desa, tapi kelas dunia. Komentar-komentar itu menggerogoti keheningan batin Dr. Harsanto lebih tajam dari kritik ilmiah manapun. Selama ini, ia membanggakan dirinya sebagai pendidik objektif, tetapi di balik kecermatan akademisnya, ia sadar ia tidak adil. Ia tidak pernah memberi ruang yang sama kepada Anissa. Ia melihat asal-usul lebih dulu daripada potensi. Seorang koleganya, Budiah dari jurusan psikologi, duduk di dekatnya sambil tersenyum kecil. "Pak Harsanto, mahasiswa yang Bapak sempat coret dari daftar peserta seminar internal 2 tahun lalu karena belum cukup layak, hari ini menang penghargaan tertinggi dari rektor." Ironi, ya. Harsanto tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Muka dinginnya yang biasanya tak tergoyahkan kini retak. Bukan karena marah, tapi karena tersadar. Sore itu, Anissa tengah mengepak barang-barangnya di kamar kos ketika terdengar ketukan di pintu. Farah, sahabatnya, membuka pintu dan terdiam. "Anissa, dosenmu datang." Anissa yang sedang melipat pakaian menoleh, alisnya mengerut. Ia berdiri perlahan, melangkah ke depan pintu. Di sana, berdiri sosok yang tak ia duga akan muncul di tempat sekecil ini, Dr. Harsanto. Pria itu masih mengenakan jas dan dasi. Tak ada senyum basa-basi. Tapi sorot matanya berbeda. Bukan seperti saat di kelas, bukan juga seperti saat ia memotong penjelasan Anissa tanpa mendengarkan. Kali ini, ia memandang dengan canggung. Manusiawi. "Anissa, saya tahu ini tidak biasa, tapi saya ingin bicara sebentar, jika kau berkenan." Farah beringsut mundur. Anissa membuka pintu lebih lebar, memberi isyarat masuk. Di dalam kamar yang sederhana itu, mereka duduk berhadapan tanpa meja pemisah. Hanya ada koper terbuka dan kardus buku. Hening menyelimuti beberapa detik sebelum Dr. Harsanto memecahnya. "Selamat, Anissa. Bukan hanya atas wisudamu, tapi atas penghargaan dari rektor. Saya jujur, terkejut. Tapi lebih dari itu, saya malu." Anissa tidak menyela. Ia hanya menatap dengan tenang. Tidak dengan dendam. Tidak pula dengan ampunan cepat. "Saya pikir saya bisa menilai semua mahasiswa dengan objektif. Tapi saya salah. Saya meremehkanmu karena kau datang dari tempat yang tak biasa. Saya mengabaikan usahamu. Saya menutup telinga, dan lebih percaya pada dugaan daripada bukti. Saya kira kau akan menyerah di semester 2. Tapi kau malah naik ke panggung sebagai yang terbaik. Dan saya hanya bisa duduk sebagai saksi dari kebodohan saya sendiri." Anissa menunduk. Ada suara kecil dalam dirinya yang ingin marah. Ingin bertanya kenapa baru sekarang sang dosen membuka mata. Tapi bagian lain dalam dirinya justru terasa tenang. Ia tahu, ini adalah bentuk pengakuan yang selama ini tidak ia butuhkan, tapi memang pantas ia terima. "Terima kasih sudah datang, Pak," katanya akhirnya. "Bapak tidak harus datang ke sini, tapi Bapak memilih untuk datang. Itu cukup berarti." Dr. Harsanto bangkit berdiri, menghela napas panjang. "Saya tidak tahu kemana kau akan pergi setelah ini. Tapi saya yakin satu hal. Saya akan selalu mengenangmu sebagai salah satu pelajaran paling penting dalam hidup saya. Bukan sebagai murid, tapi sebagai manusia." Ia lalu menyodorkan amplop kecil dari saku jasnya. Surat rekomendasi. Untuk beasiswa luar negeri.
Kau pantas mendapatkannya. Saya sudah kirim salinannya ke emailmu juga. Anissa menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menatap surat itu lama, lalu mengangguk pelan. Harsanto menatapnya sekali lagi sebelum pergi, meninggalkan kamar kecil itu dengan langkah ringan yang baru kali ini terasa benar-benar merendah. Ketika pintu menutup kembali, Anissa menoleh ke Farah yang sejak tadi hanya mengamati dari sisi tempat tidur. Sungguh hari yang aneh, kata Farah sambil tertawa kecil. Kemarin dia bilang kamu tidak akan jadi siapa-siapa. Hari ini, dia menyebut kamu pelajaran penting. Anissa tersenyum. Ia meletakkan surat itu di atas tumpukan bukunya. Dunia berubah. F.A. Kadang orang cuma butuh waktu dan kenyataan untuk belajar dari kesombongannya sendiri. 2 hari setelah wisuda, kampus perlahan kembali sunyi. Mahasiswa pulang ke kota masing-masing, para dosen kembali ke ruangannya, dan segala hingar-bingar euforia mulai memudar. Namun bagi Dr. Harsanto, sisa-sisa suasana itu justru menumpuk menjadi beban yang mengendap. Ia duduk sendiri di ruang kerjanya yang tenang, ditemani tumpukan makalah akhir semester yang belum sempat diperiksa. Tapi pikirannya tidak tertuju pada angka-angka. Sejak momen di kamar kos Anissa, hati dan pikirannya tidak bisa lepas dari satu kata yang selama ini sulit ia ucapkan. Maaf. Bukan hanya untuk Anissa, tapi untuk setiap mahasiswa yang mungkin pernah dia nilai hanya dari asalnya, bajunya, atau caranya mengucapkan kata ilmiah. Tapi Anissa adalah simbol dari semua itu. Ia yang paling mewakili titik baliknya sebagai seorang pendidik. Akhirnya, ia memutuskan untuk menulis surat. Bukan email, tapi tulisan tangan, di atas kertas bersih, dengan tinta hitam dan goresan yang tidak biasa untuk seorang dosen statistik. Itha. Anissa Rahayu. Saya menulis surat ini bukan karena prosedur. Bukan karena kewajiban moral yang menuntut saya untuk memperbaiki kesalahan. Tapi karena saya merasa perlu menjalani proses menjadi manusia yang lebih utuh. Saya ingin meminta maaf atas semua ketidakadilan, pengabaian, dan sikap meremehkan yang pernah saya lakukan terhadapmu selama masa studi. Saya mengira saya menguji ketahananmu. Tapi saya sadar, yang saya lakukan adalah menciptakan tembok yang tidak seharusnya dibangun oleh seorang guru kepada muridnya. Kau melampaui harapan siapapun. Dan saya adalah satu dari sekian orang yang tidak cukup cepat menyadari kilau ketekunanmu. Saya berharap, dimanapun kau berada nanti, di luar negeri, di desa, atau di ruang-ruang perubahan, kau tahu bahwa satu orang yang dulu menutup mata, kini membuka hatinya. Terima kasih telah membuat saya belajar. Hormat saya, Dr. Harsanto. Sore itu, surat tersebut tiba di tangan Anissa melalui pos kampus. Ia sudah tiba kembali di desa 2 hari sebelumnya. Rumahnya di pinggiran hutan jati tampak tenang, namun dipenuhi kesibukan kecil. Ibu yang menyiapkan makan, adik yang tengah belajar, dan ayah yang terbaring lemah di kamar dengan senyum tipis menyambut kepulangan putrinya. Anissa membuka surat itu di beranda, ditemani suara jangkrik dan aroma kayu bakar. Ia membaca tiap baris perlahan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena luka lama yang tergores, melainkan karena pengakuan itu menyentuh titik terdalam dari perjuangannya. Dunia tidak selalu adil. Ia tahu itu sejak lama. Tapi ia juga belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dari sistem besar. Kadang, keadilan datang dari keberanian seseorang untuk mengakui kesalahan. Ia melipat surat itu, menyelipkannya ke dalam buku hariannya. Di halaman itu, ia menulis, "Hari ini, aku tidak menang karena dipuji, tapi karena seseorang yang dulu menutup pintu, kini membuka jendela. Dunia ini tidak sempurna, tapi pengakuan tulus akan selalu menjadi kemenangan paling sunyi yang pernah kuterima." Minggu berikutnya, Anissa diminta menjadi pembicara tamu dalam acara Inspirasi Alumni yang diadakan oleh fakultasnya secara daring. Saat ia muncul di layar Zoom, ratusan wajah muncul di layar. Mahasiswa, dosen, alumni, bahkan rektor.
Namun satu wajah yang membuatnya tersenyum kecil adalah milik Dr. Harsanto, yang duduk diam, menyimak, dan mencatat. Saat sesi tanya-jawab, ia mengangkat tangan, bukan untuk menguji, tapi untuk bertanya dengan hormat. Anissa, setelah semua perjuanganmu, jika kamu bisa berbicara kepada gadis desa yang dulu pertama kali menginjakan kaki di kampus ini, apa yang akan kamu katakan padanya? Anissa terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Aku akan berkata, jangan takut pada ketidakadilan. Jangan takut pada mereka yang meremehkan. Karena suatu hari, mereka bisa berubah. Dan mungkin, suatu hari, mereka akan jadi orang yang paling mengingatmu. Tetap berjalan. Bahkan jika dunia menutup pintu, jangan berhenti. Karena kebenaran, pada akhirnya, akan menemukan caranya sendiri untuk berbicara. Hening. Lalu tepuk tangan virtual memenuhi ruangan. Tapi yang paling lama bertahan di layar adalah senyuman seorang dosen tua, yang untuk pertama kalinya, mendengarkan dengan hati terbuka. Hari-hari setelah wisuda tak membuat nama Anissa Rahayu meredup. Justru sebaliknya, gaung kisah perjalanannya menyebar seperti bara yang menyulut semangat mahasiswa dari berbagai penjuru negeri. Di kampus, perpustakaan yang biasanya sepi mulai ramai oleh mahasiswa tingkat awal yang ingin meminjam skripsi Anissa sebagai referensi. Tidak sedikit dari mereka yang penasaran bukan hanya pada isi akademisnya, melainkan ingin tahu bagaimana seorang gadis desa bisa menulis dengan demikian jernih, sistematis, dan penuh daya gugah. Fakultas tempat Anissa menempuh pendidikan bahkan menjadikan kisahnya sebagai bagian dari materi pembekalan mahasiswa baru, lengkap dengan video dokumenter pendek tentang perjuangannya. Video itu dibuka dengan suara narasi. Ia datang dari tempat di mana sinyal internet masih menjadi kemewahan, tapi pikirannya menembus batas-batas dunia akademik. Ia dibentuk oleh tanah, dididik oleh kesunyian, tapi hatinya menyala oleh mimpi. Di salah satu sudut kampus, seorang mahasiswa baru bernama Tari menatap layar laptop dengan mata berkaca-kaca. Ia berasal dari pelosok Sulawesi, dan hampir saja mengurungkan niat kuliah karena rasa minder yang mencekik. Dia juga pakai sandal waktu pertama ke kampus? Tanya Tari pelan pada kakaknya lewat telepon. Iya, jawab kakaknya sambil tertawa. Katanya, itu satu-satunya alas kaki yang dia punya waktu itu. Tari menutup laptopnya. Ia menatap jendela kosnya yang sederhana. Malam itu, ia menulis di jurnal pribadinya. Kalau Anissa bisa berdiri di podium rektor, kenapa aku harus takut berjalan ke kelas? Tak hanya mahasiswa, para dosen pun terdorong untuk merenung. Di Fakultas Ilmu Sosial, Budiah, dosen senior yang dulu menyemangati Anissa secara diam-diam, menginisiasi program mentoring khusus untuk mahasiswa latar belakang kurang mampu. Program itu dinamai Langkah Anissa. Setiap semester, 5 mahasiswa dipilih untuk mendapatkan bimbingan intensif, bukan hanya akademik, tapi juga keterampilan hidup, manajemen waktu, cara berbicara di depan umum, hingga teknik menulis proposal beasiswa. Yang mengejutkan, dosen pertama yang mendaftarkan diri sebagai mentor adalah Dr. Harsanto. Saya dulu lupa bahwa tugas kita bukan sekadar mengajar, tapi juga menjaga mimpi mereka agar tidak padam, katanya saat peluncuran program. Dan saya belajar itu dari Anissa. Di dunia maya, kisah Anissa menjadi viral setelah seseorang membagikan potongan pidatonya di acara alumni. Kalimat sederhana itu menggetarkan ribuan hati. Jangan takut pada ketidakadilan. Jangan takut pada mereka yang meremehkan. Karena suatu hari, mereka bisa berubah. Dan mungkin, suatu hari, mereka akan jadi orang yang paling mengingatmu. Ratusan komentar membanjiri unggahan itu. Terima kasih, Mbak Anissa. Aku hampir putus asa di semester ini. Saya dosen, dan saya malu membaca ini. Tapi juga tersentuh. Saya dari kampung, tapi saya tidak sendiri. Anissa pernah di sana juga. Bahkan, sebuah universitas swasta di luar pulau mengundang Anissa untuk berbicara dalam seminar nasional bertema, Pendidikan sebagai Jalan Pembebasan. Anissa hadir secara daring dari desanya. Ia berbicara bukan sebagai tokoh besar, bukan sebagai akademisi,
Tapi sebagai seseorang yang pernah duduk paling belakang di kelas karena malu menunjukkan dirinya. Dan justru dari tempat paling belakang itulah, ia melihat semuanya lebih jernih. Kita tidak memilih di mana kita dilahirkan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita berjalan. Jalan kita tidak harus lurus, tidak harus cepat, asal jangan berhenti. 1 bulan setelah wisuda, Anissa menerima surat dari seorang anak SMA dari Nusa Tenggara Timur. Surat itu ditulis dengan tangan, pada kertas yang mulai menguning. Kak Anissa, saya pernah mau berhenti sekolah karena orang bilang saya bodoh. Tapi sekarang saya simpan foto kakak di dinding meja belajar. Kakak bukan hanya lulus, tapi membuat orang seperti saya percaya bahwa kita juga punya tempat di masa depan. Anissa membacanya sambil tersenyum kecil, lalu mengambil pena dan membalas. Tempatmu bukan di masa depan. Tempatmu adalah sekarang. Belajarlah, bukan untuk jadi hebat, tapi agar kamu tidak mudah dihebat-hebati oleh dunia. Nama Anissa perlahan menjelma simbol, tapi ia tak ingin menjadi ikon. Ia hanya ingin menjadi cerita. Cerita yang kelak bisa dibisikkan ke generasi berikutnya, bahwa perjuangan tak pernah sia-sia, dan bahwa seorang gadis desa pun bisa mengguncang dunia, bukan dengan suara keras, tapi dengan diam-diam menang, lalu tetap rendah hati. Mentari pagi menembus celah-celah daun pepohonan di halaman rumah sederhana Anissa. Udara desa yang segar membelai wajahnya, mengiringi hembusan nafas penuh harap yang ia embuskan pelan. Di tangan kirinya tergenggam surat resmi dari Universitas Luar Negeri, beasiswa penuh yang selama ini ia perjuangkan. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah awal baru. Babak baru dalam perjalanan hidupnya yang sudah lama ia impikan. Semua perjuangan, air mata, dan penantian kini berbuah manis. Namun, bukan hanya keberhasilan akademik yang mengisi hatinya. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan berharga. Keyakinan akan diri sendiri dan arti sebuah perjuangan yang sesungguhnya. Ia melangkah keluar rumah, menyapa orang tua dan adik-adiknya yang sudah menanti dengan senyum bangga dan mata yang bercahaya. Ibu memegang tangannya erat, seakan mengirimkan kekuatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nak, kau telah membawa harapan bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk seluruh desa ini, ujar ayahnya dengan suara parau. Ingatlah, jangan pernah lupa dari mana kau berasal, dan untuk siapa kau berjuang. Anissa mengangguk, air mata hangat mengalir di pipinya. Ia tahu, masa depan tidak selalu mudah. Ada tantangan baru yang menanti, kegagalan yang mungkin datang, dan jalan yang mungkin berliku. Namun, kali ini ia melangkah dengan hati penuh keteguhan. Dalam hatinya terpatri pelajaran dari perjalanan panjang yang telah ia lewati. Kesederhanaan bukanlah kelemahan. Ketidakadilan bukanlah alasan untuk menyerah. Remehan orang lain bukanlah batas kemampuanmu. Ia menatap langit biru yang membentang luas, seakan melihat dunia yang terbuka lebar, penuh kemungkinan. Setiap langkah kecil adalah pijakan menuju mimpi besar. Dan selama ada semangat, selama ada harapan, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan tas penuh mimpi dan hati penuh rasa syukur, Anissa melangkah menuju masa depan yang cerah. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka yang percaya pada kekuatan perjuangan dan impian. Di sana, di ujung jalan yang tak pasti, menanti cerita-cerita baru tentang keberanian, kegigihan, dan keajaiban yang lahir dari sebuah hati sederhana.